Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Abdullah Nasial Rantisi dari kelas R2H. Di sini saya akan menjelaskan materi PowerPoint dari kelompok teman kami, yaitu kelompok 4, dengan judul Pengertian Gaya Belajar. Gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan banyak perbedaan dalam menyerap informasi. Adapun manfaat gaya belajar. Manfaat yang pertama, mengetahui gaya belajar adalah membantu kita untuk memahami materi yang sedang kita pelajari. Jika kita memiliki gaya belajar audiovisual, maka menonton video pembelajaran bisa membantu kita untuk memahami materi dengan lebih cepat. Lalu manfaat kedua dari mengetahui gaya belajar adalah membuat belajar menjadi lebih menyenangkan. Jika kita belajar sesuai dengan gaya belajar kita, maka proses itu menjadi tidak terasa berat dan bahkan kita bisa menganggap belajar menjadi hal yang menyenangkan dan tidak membosankan tentunya, jika sudah mengerti bagaimana gaya belajarmu. Dan manfaat yang terakhir, manfaat ketiga adalah hasil belajar yang lebih maksimal. Mengetahui gaya belajar yang ditambah keseriusan dan ketekunan kita dalam belajar, pasti akan membuahkan hasil yang baik. Seperti kata pepatah, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Demikian juga jika kita terus belajar dan menikmati setiap prosesnya. Selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang berfokus pada penglihatan. Dalam belajar ini, kita dapat memahami informasi lebih baik ketika disajikan secara visual. Lalu, gaya belajar membaca atau menulis, orang dengan gaya belajar yang satu ini memperoleh banyak informasi hanya dengan membaca atau menulis di buku. Gaya membaca atau menulis mirip dengan tipe visual, hanya saja tidak perlu menggambarkan kata-kata yang dipelajari lewat bagan atau presentasi yang menarik. Selanjutnya, gaya belajar auditorial adalah metode yang mengutamakan pembelajaran melalui pendengaran. Orang yang memiliki gaya belajar auditori ini lebih mampu memproses informasi yang berguna ketika mendengarnya, misalnya melewati pidato, diskusi, maupun lewat musik. Selanjutnya, gaya belajar intrapersonal. Gaya belajar intrapersonal ketika seseorang lebih suka belajar dalam situasi yang tertutup atau private. Mereka menganut cara belajar seperti ini cenderung mandiri dalam menuntut ilmu. Kemudian, gaya belajar verbal linguistik. Gaya belajar verbal linguistik seringkali disalahartikan sebagai auditori, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Dan yang terakhir, gaya belajar logis. Orang yang menyukai gaya belajar logis dapat memproses informasi dengan baik ketika melibatkan sistem, urutan, dan fakta. Mereka melakukan penalaran logis dalam mengembangkannya. Sekian, terima kasih.